Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hermawan dari kelas YF04 dengan NIM 21114088. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan perkembangan arsitektur komputer dari masa ke masa. Sebelum kita lanjut, lebih baik kita mengerti tentang pengertian komputer. Pengertian komputer. Komputer atau PC adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi komputer, mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindah kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk berbagai tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Kita lanjut ke slide berikutnya. Awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan asal Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. Kita lanjut ke generasi komputer. Ya, di sini ada beberapa generasi, ada 5 generasi, dan kita langsung saja ke generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan pada akademi militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecah kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk bertujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Kita lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Untuk generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command and Service. Modul Digital Equinix Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FIX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh atau unik. Lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada
dasawarsa 1970-an. Ketika penemu MOSFET dan integras berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembangan. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Dan yang terakhir adalah generasi kelima. Generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komputer yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah penerapan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Ya, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mungkin ada kesalahan dari segi bahasa. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.